wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Cilacap dengan fasilitator Bapak Sudira SPDSD dan mengajar praktik Ibu Aprilia Dwi Astuti SPDSD dengan saya Budi Wayu Pertiwi dari SMP PIU Sidarja dan teman saya Sri Harsasi dari SMA Negeri 1 Sidarja. Saya Siti Maliha dari SD Negeri Serang 02 Cipari. Kami akan melakukan praktek coaching dengan menggunakan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Baik, pada kesempatan kali ini Bu Sasi akan melakukan coaching terhadap Bu Siti Malihah. Betul. Nah, kira-kira persiapan apa saja yang dilakukan Bu Sasi dalam melakukan coaching terhadap Bu Siti Malihah? Saya akan melakukan coaching terhadap Ibu Siti Malihah dengan menggunakan alur Tirta, Bu. Yang pertama nanti menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi, menggali informasi atau fakta-fakta yang nanti disampaikan oleh Ibu Siti Malihah. Kemudian selanjutnya saya juga akan menanyakan rencana aksi dari Ibu Siti, lalu diakhiri dengan komitmen, Bu. Oh, baik. Nah, jangan lupa juga untuk menerapkan 3 kompetensi inti dari coaching itu sendiri ya Bu, yaitu ada present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dari coachingnya, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jangan lupa itu ya Bu ya. Siap, Bu Dewi. Oke, selamat melakukan coaching Bu Sasi. Terima kasih. Sasi, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Dengan senang hati, Bu Siti, apa yang akan Ibu ceritakan pada kesempatan kali ini? Jadi Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Mereka nampak tidak bersemangat dalam pembelajaran. Selain itu, jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas hanya 50% tiap kelas. Hal ini tampak dari tugas yang dikumpulkan oleh murid-murid kepada saya. Baik, Ibu Siti, jadi apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini, Bu? Ya, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme terhadap pembelajaran saya dan tanggung jawab murid-murid dalam mengerjakan tugas yang diberikan saya. Baik, jadi Ibu menginginkan murid-murid itu antusias dalam belajar dan memiliki tanggung jawab dari tugas yang Ibu berikan. Gitu ya, Bu ya? Iya, betul. Oke, mari kita ingat kembali fakta-fakta pengalaman dalam pembelajaran Ibu dengan murid-murid di kelas. Kita identifikasi satu persatu ya, Bu. Nah, menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Mungkin Ibu bisa menyebutkan contohnya. Kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, kemudian terlalu monoton, saya terlalu dominan di depan murid-murid saya. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat pada pembelajaran saya. Kemudian yang ketiga, saya menganggap semua murid itu sama, Bu. Oke, Bu.
dari apa yang sudah Ibu sampaikan, yang saya rangkum, jadi kurangnya antusias murid-murid Ibu itu dikarenakan pembelajaran yang monoton, kemudian murid kurang diberi kesempatan dalam menyampaikan pendapat. Bukan begitu, Ibu? Ya, betul sekali. Nah, sekarang menurut Ibu, hal apa yang membuat murid-murid Ibu antusias dalam pembelajaran? Mungkin sudah pernah Ibu lakukan, bisa kemukakan contohnya. Kalau menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, kemudian juga tidak membosankan, dan mereka juga ingin memberikan kesempatan untuk memajukan pendapat mereka serta gagasan dan ide yang mereka miliki. Mereka juga menginginkan guru menyadari bahwa murid memiliki minat, bakat, kemampuan, dan gaya belajar yang berbeda. Saya sependapat dengan Ibu tadi yang sesuai dengan yang Ibu sampaikan, bahwa murid akan antusias dalam pembelajaran itu jika pembelajarannya menyenangkan, ya Bu ya. Nah, tadi juga Ibu menyebutkan bahwa masing-masing murid memiliki minat, bakat, kemampuan, dan gaya belajar, kalau saya tidak salah, betul Bu? Ya, betul. Nah, lalu menurut Ibu, pembelajaran yang menyenangkan seperti apa yang membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran? Kalau menurut saya, pembelajaran yang menyenangkan itu yang berpusat pada murid, kemudian murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian juga mungkin ada permainan atau ice breaking-nya, supaya pembelajarannya itu lebih menarik. Guru juga harus merancang pembelajaran yang dapat memastikan bahwa semua murid yang beraneka ragam itu bisa terpenuhi kebutuhan belajarnya. Mungkin seperti itu. Bagus sekali gagasan Ibu tersebut untuk mendesain pembelajaran yang menyenangkan, ya Bu ya. Nah, kemudian selanjutnya tadi di awal saya mencatat tentang tugas yang Ibu berikan kepada murid. Nah, kemudian bagaimana dengan tugas yang Ibu berikan kepada murid? Coba Ibu bisa mengingat kembali penyebab sebagian murid-murid Ibu tidak mengumpulkan tugas. Kemungkinan tugas yang diberikan itu terlalu banyak, aku ya. Kemudian juga berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu, dari pengalaman Ibu bisa ceritakan tugas. Saya biasanya memberi tugas dalam bentuk uraian atau esai yang panjang. Biasanya yang sudah Ibu lakukan, berapa jumlah soal yang ada pada tugas yang Ibu berikan kepada murid? Biasanya sih 20 atau 30 soal. Baik. Tadi Ibu mengatakan memberikan tugas yang terlalu banyak kepada murid. Gitu Ibu? Iya, betul. Nah, menurut Ibu, tugas seperti apa yang tidak membebani murid sehingga semua murid dapat mengumpulkan tugas yang Ibu berikan? Oh iya Bu, tugas dalam bentuk project atau portofolio yang disesuaikan dengan minat murid sepertinya akan membuat murid-murid antusias dalam mengerjakan tugas. Misal mungkin berupa poster, infografis, atau video. Nah, selanjutnya berkaitan dengan sumber belajar, Ibu. Ibu biasanya
menggunakan sumber belajar apa saja di kelas. Ibu bisa berikan beberapa contoh sumber belajar yang biasa Ibu gunakan. Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, karena buku teks di perpustakaan itu kan jumlahnya banyak dan bervariasi, sehingga cukup untuk dijadikan sumber belajar yang lengkap itu. Nah, menurut Ibu Siti, adakah sumber belajar lain selain buku teks? Saya pikir banyak ya Bu, sumber belajar seperti YouTube, blog, bisa juga internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu, seperti TikTok atau Reels di IG. Betul sekali Ibu. Saya yakin jika Ibu menggunakan beberapa contoh sumber belajar yang tadi Ibu sebutkan, dapat membuat murid-murid Ibu antusias dalam pembelajaran. Nah, tadi kita sudah berbincang ya Bu ya. Bu Siti juga sudah menyampaikan atau memberikan fakta-fakta dan informasi dari permasalahan Ibu. Nah, sekarang Ibu apa yang akan rencanakan untuk menyelesaikan masalah yang Ibu alami? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti YouTube, TikTok, Reels. Kemudian yang kedua, saya juga akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya itu berupa proyek atau portofolio yang disesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya, sehingga mereka tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya itu. Misal menggunakan pameran produk, poster, laporan digital, pembuatan video, mungkin juga yang lainnya. Kemudian yang ketiga, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang beraneka ragam. Seperti itu mungkin Ibu. Bagus sekali rencana dari Ibu. Ibu tadi yang saya tidak salah, saya merangkum beberapa rencana yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran, yaitu Ibu akan merancang pembelajaran yang menyenangkan, kemudian memberikan tugas berdasarkan bakat dan minat murid. Begitu ya Bu ya? Ya. Nah, sekarang menurut Ibu, yang paling mungkin dapat Ibu lakukan dalam waktu dekat ini untuk merealisasikan rencana Ibu yang sudah Ibu sampaikan itu bagaimana Bu? Rencana terdekat yang paling mungkin saya lakukan itu untuk saat ini membuat skenario pembelajaran yang dapat meningkatkan antusiasme murid dengan adanya ice breaking atau juga game. Kemudian memahami tipe belajar murid dengan cara memetakan murid berdasarkan gaya belajarnya. Hal ini saya lakukan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu kemukakan? Komitmen saya untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang berpihak pada murid, mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Dan pada unsur paksaan akan saya
serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Bu Siti. Saya sangat mendukung dengan komitmen Ibu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Sasi atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bu Sasi, tadi Bu Sasi sudah melaksanakan coaching dengan Bu Siti Malihange. Saya mau sedikit bertanya, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bu Siti Malihange? Terima kasih Bu Tiwi. Setelah tadi saya berbincang dengan Bu Siti dalam melakukan coaching, indikator yang ingin dicapai dari Bu Siti yaitu diantaranya adalah yang pertama, Bu Siti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi, dan pemberian tugas sesuai dengan bakat dan minat murid sehingga akan meningkatkan antusias dalam belajar ataupun dalam mengerjakan tugas dari motivasi dalam diri murid itu sendiri. Baik sekali Bu Sasi. Nah, ini secara keseluruhan Bu Sasi itu sudah sangat bagus dalam melakukan coaching. Coachingnya juga sangat luar biasa. Tadi saya sudah melihat dari present atau kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif coachingnya yaitu Bu Siti Maliha, lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bu Siti Maliha tadi bisa menemukan solusi dari permasalahan beliau. Nah, selain itu juga Bu Sasi sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur cerita yang dimulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu sangat luar biasa nih Bu Sasi ya. Nah, sekarang juga saya ingin tahu sedikit kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang dilakukan dengan Bu Siti tadi. Terima kasih Bu Tiwi, terima kasih tadi atas umpan baliknya. Kemudian untuk pertanyaan dari Bu Tiwi, selanjutnya saya akan mencoba indikator pada praktik coaching yang akan saya kembangkan berikutnya adalah aktif mendengarkan dengan aktif, kemudian mendengarkan dengan rasa, lalu yang juga perlu harus diperhatikan adalah kehadiran penunggu. Itu adalah beberapa indikator kompetensi ya yang harus nantinya harus dikembangkan lagi pada pelaksanaan coaching berikutnya. Siap, bagus sekali. Nah, ini setelah praktek coaching dengan Bu Siti, nantinya Bu Sasi dapat menerapkan di rekan-rekan sejawat berikutnya, serta mungkin selain rekan sejawat sesama guru juga dengan sesama tenaga kependidikan itu ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada Bu Siti untuk menjadi coach, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.